Oke, sekarang kita mau cek out nih. Semalam kita nginep di sini, ya kan. Tempatnya enak sih, ya kan. Harganya affordable, murah, cuma sekitar hampir 300 ya. Kurang lebih sekitar harga pastinya kita tulis di bawah, ya kan. Itu Bukit Pergasingan tuh, lagi ketutup kabut, dan di situ Rinjaninya juga lagi ketutup kabut. Tadi pagi sempet cerah, bagus banget. Ntar mungkin kita isi pakai footage drone-nya dari KIT ya. Tadi pagi beliau sudah ngedrone di sini. Ntar kita minta file ya biar teman-teman bisa lihat Gunung Rinjani dan bukit-bukit di sekelilingnya. Ini kita mau sarapan dulu di hari kedua Lebaran. Kak Iti sama Kak Keti udah ready juga, ya kan. Habis ini kita ke Mandalika, habis sarapan. Habis Mandalika ke objek-objek sekitar Mandalika juga. Baru kita langsung ke Pelabuhan Lembar buat kita nyebrang ke Bali, oke? Ikutin terus kita ya hari ini. Semalam kita sempat kehujanan deras banget. Dan ada cerita lucu. Ntar cerita lucunya kita ceritain nanti ya. Oke. Terima kasih teman-teman udah ikutin kita hari ini ya. Puncak Rinjani Lodge. Oke. Desa Sembalun. Desa Sembalun adalah permata wisata di kaki Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, yang terkenal dengan udara sejuk, pemandangan sawah terasering, serta perbukitan menakjubkan seperti Bukit Selong dan Pergasingan. Desa Sembalun berada di ketinggian 800 sampai 1200 meter di atas permukaan laut. Ini adalah gerbang utama pendakian Gunung Rinjani, pusat agrowisata stroberi, dan penghasil bawang putih utama. Bukit Pergasingan, Bukit Selong, dan Bukit Anak Dara adalah spot populer untuk menikmati sunrise dan pemandangan lembah Sembalun. Masyarakat Sembalun mayoritas bertani, menjadikan desa ini subur dan menghasilkan sayur mayur serta bawang putih berkualitas. Desa Sembalun menawarkan kombinasi sempurna antara petualangan alam, keindahan landscape, dan pengalaman budaya yang tenang. Setelah dari penginapan, kita langsung gas cari sarapan. Wah, di sini kebetulan masih pada belum buka nih kayaknya. Karena masih terlalu pagi juga ya. Dan masih liburan hari kedua Lebaran, jadi mungkin masih pada banyak yang tutup. Sambil jalan kita cari tengok kanan kiri nih, pemandangannya syahdu banget, apalagi di depan itu bukitnya. Wow, asli manjain mata kita banget. Akhirnya kita makan di warung Empunik. Ini lokasinya samping persis teras sawah, cafe teras sawah. Tadi kita ke sana cuma belum ready yang teras sawah, jadi langsung sampingnya kita parkir motor. Sambil makan, view-nya secantik ini. Uhuy.
Tadi abis makan di warung ini nih, soalnya tadi di teras sawah itu teras sawahnya belum ready, baru bisa minuman doang. Coba arahin ke warungnya deh. Tuh namanya warung Empunik. Nih, view-nya bagus banget tadi. Kita makan di situ, makan nasi ada, Indomie ada. Ini kita mau lanjut ke Mandalika nih, teras sawah belum ready tadi. Jadi kita udahlah ngambil yang sampingnya aja. Jadi kita langsung jalan lagi dengan view sebagus ini. Wih, asik banget. Asik banget ya kan? Keren sih, keren asli. Hihi, mantap. Kita lanjut lagi ya. Ntar kita akan melewati tanjakan-tanjakan lagi, oke? Sedikit sih tanjakannya, oke, gas. Gimana? Aduh. Gila sih. Nah, kita sekarang masih di Pusuk Sembalun. Ini tanjakannya emang lumayan sih. Ini masih ada nggak ya tanjakannya? Enggak, ini udah tinggal turun. Ini depannya puncak. Ah gila, sumpah. Ini tinggal turun aja kayak, tapi belok-belok. Iya, kalau nggak nge-trip sendiri mah kacau. Itu longsor tuh, Kat. Keren ya? Iya. Pusuk Sembalun. Tapi tadi udah bilang isi, Pi. Suruh tunggu. Udah. Ini nungguin dia itu dulu, naik dulu. Sekarang lagi jemput Iti lagi di bawah, masih ketinggalan. Ramai banget. A few moments later. Sini. Ada lagi cerita, ya Allah. Tiba-tiba kafe. Bagus itu dia, gue balik lagi. Iya. Aduh, kocak. Asli. Biar suruh turun dulu sini, pemandangannya bagus tuh. Ngedrone dulu bagus tuh. Serius. Pantesan ya. Bisa tapi lambat banget. Bisa. Oh. Kalau sendiri bisa. Kecepatan 20. Akak semua asli. Itu ditawarin apa gimana? Cowboy banget, cowboy asli. Gue ngakak semua sih. Gokil. Gokail. Gila, itu nyetopin pick up. Jiwa-jiwa STM. Kayak remnya ganti-gantian. Hutan Savana Propok. Mantap. Yeay. Asoy. Mantap bener. Bener-bener hutannya masih rapet banget.
Tapi rame. Rame. Tapi nggak tahu ya kalau sore. Motor si Bayu, si VT-nya itu ya Standar. masih standar, cuman ganti roller. Jadi kita naik nanjak itu, wah, dapet nggak dapet. dengan bobot yang gila-gilaan Betul. Padahal momennya udah dapet dari awal. Udah. barang gila, Parah orangnya sih. overweight Nah, semua. no dia makanya. Nah, kalau Manda dia lancar aja jalan. Iya kan? Pas turunan, Minyak remnya minyak rem Mandanya panas. Kalau yang Polos. Yu masih alhamdulillah masih aman dari kemarin ke Dieng tuh belum ada yang namanya ngelos-ngelos gitu. Pakai minyak rem apa? Minyak rem yang dot 4 buat mobil. Jadi titik didihnya Oh, ini masih standar. ya, jadi titik didihnya lebih lama gitu. Kita jadi banyak belajar tentang motor di sini. Kelemahan motor kita apa ntar kita benerin. Betul, betul. Siapa Nah. tahu ntar kita next tripnya lagi Udah proper lebih aman. semua ya. Iya, lebih proper. Apa-apa ya. Yang penting Oke. untungnya kita berdua nih, jadi saling backup. Ada cerita lucu tadi dari Mbak Kitty. Mbak Iti. Iya nanti lah Ntar aja pokoknya. kita cerita di hotel atau di mana deh. 2 cerita lucu pas kemarin sama hari ini. Ya, jadi kita sekarang istirahat dulu buat ngedinginin remnya Manda. Oke, 10 menit. menit lah ya. Oke. Soalnya kan ada desa itu nggak terjal tapi panjang. Barusan habis isi bensin yang ke-7 70.000 60.000 sorry 60.000 isi bensin yang ke-7 60.000 di daerah apa ini ya tadi dulu daerah Sikur, kepala desa Sikur Lombok Timur, daerah Sikur Lombok Timur. Ini kita menuju ke daerah Mandalika di Lombok Selatan. Oke, itu dengan Mbak Keti dan Mbak Iti masih dengan kita. Oke, kita gaspol lanjut. Oke, kita sudah sampai di jalan bypass Bil Mandalika. Kurang lebih 15 menit lagi kita sampai Mandalika nih. Dengan jarak 15 kilo lagi. sorry. Serak tenggorokan. Nih perjalanan kalau lewat bypass ini tuh enaknya kita bisa speeding banget sih. Tapi dengan hati-hati ya teman-teman ya. Takutnya ada yang muter balik. Ada nih kayak gini nih orang ngapain berhenti tiba-tiba main masuk ke jalan lagi. Pokoknya hati-hatilah. Aman di kecepatan 80-90 aja lah ya kan. Ya sesekali 100 pun boleh tapi tetap hati-hati banget ya kan. Karena mau gimana pun juga ini jalan raya, bukan sirkuit. Sirkuitnya di Mandalika di depan nanti. Ini kondisi Mbak Keti dan Mbak Iti ada di belakang kita ya kan. Cuacanya alhamdulillah cerah banget. Alhamdulillah. Kita rencana di Mandalika pengen foto di Tugu yang Mandalika, Bundaran, sama pengen ke Bukit Seger namanya kalau nggak salah, yang 360 itu loh, yang di dekat sirkuit Mandalika loh. Kita pengen naik ke situ. Terus sisanya kita nggak tahu, tentatif nanti. Sama pengen ngopi juga nih, asli butuh banget kopi, udah siang. Di sini jam 1 siang, 1:05. Jadi udah saatnya ngopi nih, sebelum ntar kita gas lagi. Di jalur ini, di Bil itu panas, terus jalurnya lurus terus. Sebenarnya lama-lama ngantuk sih di jalur ini. Tapi ntar ada salah satu spot yang pemandangannya bukitnya bagus. Jadi situ kita bisa ya cuci mata lah ngelihat pemandangan yang bagus tuh. Cuma ya ngantuk nih karena panas, jalanannya lurus kayak jalan tol, kosong lagi. Enak sih, enak banget sih jalur ini. Cuma tetap harus fokus, speed harus dijaga ya kan. Mau speed kita di speed atas pun tetap hati-hati karena ini di jalan raya.
Nah, ini udah mulai memasuki perbukitan yang bagus banget. Di sini mata udah mulai seger lagi sih. Wah, enak banget ya jalurnya. Bagus banget, jalanannya mulus. Tapi ada sih di beberapa spot tuh jalanannya agak bergelombang. Nih kayak ini tiba-tiba jalanannya ada becekan. Wah, asik. Kalau sudah melewati bukit ini, nggak jauh lagi sebenarnya kita udah sampai ke Mandalika. Ke bundaran Mandalika tuh yang ada tulisan Welcome to Mandalika. Kita tunggu beberapa saat lagi. Oke, kita sudah sampai di lingkaran Mandalika, bundaran. Welcome to Mandalika. Hihi. Hihi. Welcome to Mandalika. Titik finish kita di sini kayaknya nih, ya kan? Sebelum kita lanjut perjalanan pulang, kita ini dulu ya, puterin dulu ya, buat kita foto di situ nanti. Hihi. Kita mulai nanjak ke Bukit Seger nih. Bukit Seger atau Bukit Seger ya? Coba dong teman-teman yang tahu cara bacanya di komen. Ini jalanannya mulai off-road, cuma untungnya tanahnya kering sih, jadi kita tetap bisa lewat. Nggak tahu kalau hujan gimana hancurnya ini. Wah, mantap. Motornya bannya kayak pengen jungkel ke belakang. Aku udah maju nih duduknya. Karena berat belakang. Si Bayu gimana Bayu? Shit. Atas lagi. Oh. Mana Bayu? Bannya kayak pengen jumping tuh nggak? Anjir. Bannya tuh kayak udah mau ngangkat-ngangkat gitu anjir. Gokil. Lagi sampai paling atas ya, tapi udah nggak terjal sih. Oke, nyari rumput aja deh, Ket. Yang kayak aku turun aja deh, yang takut kepleset yang. Turun aja deh, turun, bahaya. Ya, iya benar kalian turun. Cakep banget itu.
ternyata turunnya itu lebih mengerikan guys, asli. Jadi kalau turun tuh kayak kalau kita ngeremnya kepakeman ngeri kepleset, tapi kalau kita ngeremnya kurang takutnya ngegelinding. Wah, bener-bener asli feeling sama kehati-hatian tuh harus menyatu deh di sini. Oh iya guys, kita lupa bilang. Jadi untuk kesini tuh ada biaya masuk. Di pos pertama kita bayar 5.000. Terus yang depannya lagi ada bayar 15.000. Jadi total itu kita bayar 20.000 untuk satu motor. Dikelola oleh warga ya di sini. Jadi kita bayarnya tuh ada di posnya itu warga yang ngelola. Tadi kita sempat istirahat di Indomaret, kita beli Point Coffee. Dan lanjut ini kita mau ke Pelabuhan Lembar untuk kita nyebrang ke Bali. Jadi kita akhiri untuk explore Lomboknya. Kita lanjut nyebrang kembali ke Bali. Asik. Rute yang kita tempuh untuk ke Pelabuhan Lembar ini kita lewat jalur Bil Mandalika lagi, terus mengarah ke daerah Praia, daerah airport Lombok situ ya kan, buat menuju ke Pelabuhan Lembar. Nah, ini kita udah mulai memasuki daerah Praia nih ya kayaknya. Udah jalurnya tuh udah yang ditutupin pohon-pohon adem gini nih. Kalau nggak salah ini udah deket Bandara Internasional Lombok. Jalur ini tuh vibes-nya kayak di Bali yang daerah menuju Pelabuhan Padangbai tuh. Karena pepohonan di pinggir jalan ini yang nutupin jalan bikin adem, bener asli mirip banget sama yang di Bali. Akhirnya kita memasuki Kabupaten Lombok Barat. Ini kita lagi menuju ke Pelabuhan Lembar. Kurang lebih 13 kilo lagi menyeberang ke Bali. Pas itu kita ngeres dulu di Bali, besok baru nyeberang lagi ke Pulau Jawa. Kayaknya nanti kita mau beli tiketnya di agen aja deh kayaknya. Soalnya agak susah kalau misalnya kita beli via Verizi, karena dia kalau untuk yang Pelabuhan Lembar ini tuh kayak dialihin ke website gitu, bukan di aplikasinya. Jadinya agak ribet sih. Cuman ya udahlah, biar cepet, biar simple. Nah, belinya di agen penjualan biasa dekat pelabuhan aja. Oke, kita lanjut lagi sampai nanti di Pelabuhan Lembar. Dan kita juga sekarang sekalian mencari makan juga buat nanti di kapal. Saya takut kita nanti kelaparan di kapal. Lagi beli tiket kapal.
Oh, paling cepet jam 6 ya adanya ya? Masih cuma kalau nggak rame di sana ya. Oh, karena musim mudik takutnya rame. Ada lagi jam 6. Iya, makanya. Akhirnya kita sampai di pelabuhan Lembar. Nah, kita dapat kapal yang jalannya itu jadwalnya jam 5. Cuma kita lihat apakah entar on time apa enggak nih ya kapalnya. Nah, ini kita mau scan barcode nih buat masuk ke kapal. Kalau dilihat-lihat sih sepi ya. Cuma nggak tahu deh tuh di depan kayaknya ada beberapa antrian motor doang kayaknya. Oke, selesai. Kita gas ikut antrian. Wah, udah mulai dibuka tuh. Motor sudah mulai satu persatu jalan menuju kapal. Wah, alhamdulillah nih kita nggak sempet antri lama, jadi bisa langsung masuk kapal. Entah kenapa, momen-momen mau masuk kapal ini selalu jadi momen yang mengasihkan sih. Karena kayak excited gitu kita mau masuk kapal, mau naik kapal laut, nyebrang pulau. Ihi, masuk kapal. Kita masuk dari dermaga 2, guys. Wah, asik. Sampai jumpa Lombok. Suatu saat kita akan kembali insya Allah. Jalan subuh, bengkel pasti belum buka. Nah kalau Jawa Timur ntar bengkel yang selewat aja.
Kita lagi antri mau keluar kapal nih guys. Itu pintu ramdor kapalnya baru turun nih, ya kan. Bentar lagi truk-truk pada keluar, terus giliran motor keluar. Kondisi kapal sih nggak full banget ya, setengah lebih dan kebanyakan motor juga sama truk mobil pribadi cuma hitungan jari doang. Dari sini kita lanjut dari Padangbae pelabuhan ke arah Canggu. Kita nginep malam ini di hotel di daerah Canggu. Nama hotelnya apa ya? Lupa, ntar kita spill lagi ya nama hotelnya. Cove deh kalau nggak salah, hotelnya Cove. Hotel Cove ya kan. Oke, itu ramdornya udah keluar, truk-truk udah keluar. Kita siap-siap dulu ya. Let's go. Kita sudah keluar kapal. Wah, rame banget tumben pelabuhan. Yang mau nyebrang rame. Ih, Bali Bali. Walau kita cuma numpang numpang tidur doang ya di Bali ini ya, Iya, nggak apa-apa. sebelum besok kita balik ke Iya, nggak apa-apa. Jawa. Padang Bay, sampai ketemu lagi Padang Bay. Oke. Rame banget ya. Iya, rame. Tumben Padahal ini udah malam. Karena apa biasanya kita pagi, nggak pagi, siang menuju sore ya. Kita kalau kesini siang menuju sore ya. Iya. Vibes-nya beda sama malam. Oke, kita gaspol lagi ke daerah Canggu ya. Ntar kita tag lagi di tempat yang lain lagi, oke? Let's go. Cove Padunan Inn di daerah Canggu. Ini hotelnya agak masuk aja. Oke lah untuk sekedar marah-marahin mata. Nah, kita juga nyari-nyari juga kayak gini yang deket sama pelabuhan Padang Bay. Cuma PR-nya nanti ke pelabuhannya tuh jauh, jadi kita ya minimal ke Canggu udah tinggal 3 jam kurang lah. Nah, kita siap-siap mau jalan bagaimana seperti biasa.